Pria itu sedang tidur sangat nyenyak. Tiba-tiba terasa dingin. Sang istri tertawa bahagia, sedangkan sang istri tidak memperhatikan. Ia berlari untuk mencium istrinya. Sang istri menyuruh pria itu duduk untuk makan. Bahkan piring di atas meja juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Keluarga mereka masih bahagia. Kemudian sebuah insiden akan datang. Sang suami bersiap pergi ke pasar untuk menjual buah pir. Sang istri sedang membawa putrinya ke rumah neneknya. Ibu mertuanya sama sekali tidak menyukai Tuilan. Ketika dia melihatnya, dia membawa anaknya. Ia semakin membencinya. Setelah mengirim anak itu, Tuilan pergi ke kebun untuk memanen buah. Saat ini, suami Tuilan mengalami titik balik, lalu bertabrakan dengan truk. Sang istri menerima panggilan telepon. Tranvan mengalami kecelakaan mobil. Ia bergegas ke rumah sakit. Setelah tiba, dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan suaminya. Tapi yang mengejutkan, sang suami lolos dari bahaya. Tapi karena kerusakan otak, jadi sangat mungkin untuk menjadi manusia tumbuhan. Ibu mertua melihat ini dan menangis tanpa mengeluarkan suara. Melihat suamiku seperti itu, Tuilan tidak berani mempercayai kebenaran. Teman suaminya Dai Suyen juga datang berkunjung. Segera datang untuk menghibur Tuilan. Lihat Tuilan menolak makan atau minum. Dai Suyen sangat khawatir, jadi dia keluar untuk membeli beras. Dorong Tuilan untuk menjadi tangguh. Jangan menyiksa diri sendiri. Tuilan tersentuh karena Dai Suyen peduli. Dai Suyen bahkan mengambil 10.000 dan memberikannya padanya. Namun Tuilan tidak menerimanya. Tapi Dai Suyen bersikeras memberikannya padanya. Dia meletakkan uang itu dan pergi. Membuat Tuilan sangat bersyukur. Tuilan merawat suaminya setiap hari. Dia berharap suaminya segera bangun. Ketika ibunya mendengar berita itu, dia meminta bibinya untuk datang. Karena Tuilan dan ibunya sedang berkonflik. Jadi dia meminta bibinya memberinya 5.000 yuan. Ibu saya juga sangat ingin mengunjungi Tranvan. Jangan biarkan dia datang ke sini. Aku tidak ingin melihatnya. Sebulan telah berlalu. Sang suami tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat perawat datang untuk mengganti obat. Jika Anda tidak berhati-hati, cangkirnya akan jatuh. Tuilan datang untuk membantu perawat membersihkan. Melihat suaminya perlahan membuka matanya. Perawat segera memanggil dokter. Setelah dokter memeriksa 1 kali, dokter mengatakan suaminya akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Namun sesampainya di rumah, Anda harus gigih meminum obatnya. Ia pun mengatakan mungkin suaminya akan tinggal di satu tempat selamanya. Walaupun demikian, Tuilan masih sangat senang. Dengan bantuan Dai Suyen, Tuilan membawa pulang suaminya. Dai Suyen membawa Tranvan ke kamar. Karena membuat Tranvan merasa nyaman, Dai Suyen membeli kasur. Putrinya meminta ayahnya untuk bermain dengannya. Tapi Tuilan memberitahuku hal itu. Ia sakit dan tidak bisa bermain dengannya. Jadi kapan ayah akan sembuh, Bu? Tunggu sampai kamu pergi ke sekolah dan ayah menjadi lebih baik. Tidak apa-apa, jadi besok aku akan berangkat ke sekolah. Tapi gadis itu tidak mengetahuinya. Ayah tidak akan bisa bermain denganku lagi. Pria takut istrinya harus bekerja keras. Jadi dia mencoba mengambil gunting itu. Namun saya tidak mempunyai kekuatan yang cukup sehingga terjatuh. Tuilan masuk dan melihat itu. Dia mengambil gunting yang dipegang erat suaminya. Tanganmu sedang memegang gunting, berniat melakukan sesuatu. Apakah kamu berencana menggunakannya untuk bunuh diri? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku melakukan ini bukan demi kebaikanmu. Apakah kamu mengerti? Menghadapi istri yang pantang menyerah. Tranvan tiba-tiba menangis. Dia merasa kasihan pada dirinya sendiri karena dia menjadi cacat. Membuat istrinya semakin sengsara. Tuilan menyeka air mata suaminya. Dia memohon kepada suaminya untuk hidup demi istri dan anak-anaknya. Melihat wajah suaminya yang menyalahkan diri sendiri, Tuilan memeluknya dan menangis dengan keras. Lalu pergi ke kebun untuk memanen buah. Meski sulit, dia tetap penuh harapan. Sang adik membawa oleh-oleh untuk menjenguk kakak iparnya. Tapi melihat kakak iparku terbaring bingung. Jadi dia berlari ke taman untuk mencari saudara perempuannya. Menyarankan adikku untuk menceraikan kakak iparnya. Selagi kamu masih muda dan cantik, menikahlah lagi. Namun Tuilan tidak pernah berpikiran seperti itu. Jadi dia memarahi adiknya. Kenapa kamu seperti itu? Orang hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Ayo pergi. Jika kamu ingin menjadi baik untuk dirimu sendiri, tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarkan. Pada siang hari, Tuilan memberi makan nasi kepada suaminya. Sebelum dia bisa makan, dia keluar. Aku harus lari ke kebun. Iyo makan dulu, aku akan makan nanti ketika aku sampai di rumah. Namun ketika Tuilan datang ke kebun, dalam hatiku aku terus memikirkan suamiku. Dia gugup seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tuong Tan, aku harus pulang sebentar. Apa yang kamu lakukan di rumah? Temui Tranvan. Dia terbaring di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana, jadi kamu khawatir. Tapi dia masih khawatir dan gelisah. Jadi dia tetap berlari pulang. Tapi begitu aku masuk ke pintu, saya melihat ibu mertua saya berjalan keluar dengan linglung. Bu, apakah Tranvan baik-baik saja?
Kenapa kamu terus merasa khawatir? Melihat Tuilan kembali, ibu mertua langsung menangis, merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia berlari seperti orang gila ke dalam rumah. Tak disangka, suaminya kedinginan. Tuilan menangis sedih. Dia menangis dan memanggil nama suaminya. Namun suaminya tidak bisa bangun lagi. Tuilan membersihkan potret suaminya. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian dia menggantungkan foto suaminya. Bibi Tuilan melihat dia patah hati. Dia menyarankannya untuk menyimpan foto itu. Tapi Tuilan tidak mau. Saat ini, Dai Suyen tiba. Ternyata dia membelikannya telepon. Tuilan bertanya kepada Dai Suyen berapa jumlah uangnya. Tapi Dai Suyen tidak rugi banyak. Bau Tuilan, silakan gunakan. Dengan ini dilihat oleh Bibi Tuilan. Sebenarnya Dai Suyen diam-diam mencintai Tuilan. Dia hanya tidak mengatakannya, tapi bibinya melihat niat Dai Suyen. Menurutku Dai Suyen lumayan. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Jangan bicara omong kosong lagi. Bibi Tuilan berencana memperkenalkan orang baru padanya. Di desa sebelah, ada seorang pemilik peternakan babi yang istrinya baru saja meninggal dunia. Usianya juga mirip dengannya. Jika Anda menikah dengan orang itu, Anda tidak perlu menderita. Tapi Tuilan tidak bisa melupakan suaminya. Ia menyuruh bibinya untuk tidak bersikap seperti itu. Jadi kamu berencana untuk hidup seperti itu selama sisa hidupmu? Kesucian wanita. Namun ketika sang putri bertanya tentang ayahnya, Tuilan berbohong bahwa ayahnya hanya pergi ke provinsi untuk mencari uang. Tunggu sampai Anda mendapat banyak uang. Lalu ayah akan membelikannya banyak boneka. Serta banyak mainan cantik. Putrinya masih mengharapkan dan mempercayai apa yang dikatakan ibunya. Melihat putriku tidur nyenyak, Tuilan tidak bisa menahan kesedihannya. Bibinya menyarankan dia untuk menyimpan foto suaminya. Biarkan saja bayinya tahu, maka bayinya tidak akan tahan. Karena putri Tuilan menyetujuinya. Bibi Tuilan menaruh foto itu di lemari. Namun saat Tuilan hendak tidur, lalu aku mendengar suara aneh. Mungkin karena dia seorang janda, jadi dia diincar oleh orang-orang di desa. Namun saat Tuilan hendak menyalakan lampu, kemudian bibinya menghentikannya. Siapa di sana? Mengapa kamu begitu berbudi luhur? Apa yang kamu lakukan di rumah seseorang di tengah jam ketiga? Kamu mau mati? Apakah hati nuranimu digerogoti seekor anjing? Bibi besar, kenapa kamu tidak membiarkanku menyalakan lampunya sekarang? Janda itu mengunci pintu setiap hari sebelum tidur. Dan juga mengambil sepotong kayu dan meletakkannya di sebelahnya. Ternyata tadi malam, saat Tuilan mengunci pintu dan bersiap untuk tidur, lalu aku mendengar seseorang memanjat tembok. Siapa ini? Siapa yang berbudi luhur? Apa yang kamu lakukan di rumah janda pada jam ketiga malam ini? Tuanmu, aku sangat takut, bibi besar. Jantungku masih berdebar kencang. Sejak suami Tuilan meninggal dunia, dia menjadi janda sehingga banyak orang yang mengincarnya. Tapi untungnya malam itu, bibi buyutku ada bersamaku. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan menimpamu. Keesokan paginya saat dia sedang menyapu halaman, kemudian saya menemukan sebuah tombol. Tuilan mengira itu ditinggalkan oleh seseorang yang memanjat tembok. Tuilan tidak bisa menahan rasa takutnya, jadi dia menunjukkannya kepada bibinya. Aku menemukan tombol di dinding. Simpan saja di sana. Kapan kamu melihat seseorang dengan kancing seperti itu? Kalau begitu menjauhlah dari orang itu. Perkataan bibinya membuat Tuilan semakin khawatir. Dia memberitahu bibinya bahwa dia ingin membeli beberapa perangkap tikus. Tapi bibinya memberitahunya lagi, membeli perangkap tikus hanya bersifat sementara. Lagi pula, pasti ada laki-laki di rumah itu. Tuilan pergi ke toko untuk membeli 5 perangkap tikus. Selanjutnya saya membeli 5 jebakan besar. Begitu dia sampai di rumah, dia melihat putrinya melihat ke depan dan ke belakang. Putrinya mengatakan seseorang melemparkan batu ke pintu. Tuilan datang untuk memeriksa. Dia diam-diam mengira dia bisa melempar batu untuk mengujinya. Jadi dia membawa perangkap tikus dan meletakkannya tepat di pintu belakang. Saya juga mengatakan kepada putri saya untuk tidak menjadi gila. Lalu dia meletakkan tongkat kayu itu tepat di sebelahnya. Malam itu, hanya Tuilan dan putrinya yang ada di rumah. Begitu mereka berbaring, mereka mendengar suara aneh. Untungnya itu hanya beberapa tikus. Baru pada saat itulah Tuilan menghela napas lega. Tapi sesaat kemudian, wah, Tuilan terbangun karena kebisingan. Dia melihat seorang pria di dinding. Dia mengambil tongkat kayu di sebelahnya dan mencoba mengejarnya. Tapi ketika dia sampai di pintu, dia ragu-ragu. Dia takut dia dalam bahaya. Keesokan harinya, Tuilan melihat perangkap tikusnya hilang. Tapi resleting lain muncul. Hakim kedua tiba-tiba bertanya padanya. Kamlan, tadi malam aku mendengar sesuatu di taman. Apa yang sedang terjadi? Itu hanya tongkat kayu yang jatuh. Jatuh dari dinding kayu. Tapi sekarang, Ton Fuong terlatih Tati ke toko kelontong untuk membeli bahan makanan. Saya sering melihat juri kedua setelah membeli sesuatu. Ada apa dengan kakimu? Kita sudah 2 hari tidak bertemu dan kamu sudah lumpuh. Pergi ke gunung untuk menjebak kelinci hari ini.
Kelinci tidak bisa dijebak, tapi kakinya menjadi seperti ini. Hahaha, sepadan. Hal ini membuat juri kedua tertawa terbahak-bahak. Dalam perjalanan pulang, dia malah berpura-pura pincang. Siapa? Oh hahaha. Ahahaha. Tuilan melihatnya jadi dia bertanya. Hakim kedua mengatakan dia melihat Ton Fuong terpincang-pincang saat berbelanja. Dia menceritakan kisah Ton Fuong yang menjebak kelinci ke Tuilan. Namun hal itu membuat Tuilan sangat stres. Kemudian hakim kedua memikirkan sesuatu. Bisakah kamu memberitahuku jika kakinya terluka karena perangkap kelinci? Ini bukan karena jebakan kelinci. Membuat hakim kedua curiga. Ton Fuong menjadi seperti itu dengan memanjat tembok. Maka hakim kedua memberitahu teman dekatnya. Kemarin Ton Fuong diam-diam masuk ke rumah Tuilan. Suaminya meninggal kurang dari setahun yang lalu. Tapi aku tidak tahan dengan kesepian itu. Kemudian Tuilan menemukan bahwa jendela rumah itu pecah. Dia pikir itu karena Ton Fuong membalasnya. Tapi ayahnya menemukan jendela pecah. Saya masih mendengar apa yang terjadi kemarin. Ayahnya menasihatinya untuk pulang dan tinggal sebentar. Namun karena ada konflik dengan ibunya, dia tidak setuju. Tanpa diduga karena keputusannya ini. Hal itu membuat hidupnya semakin kacau. Kisah seseorang memanjat tembok ke dalam rumah terus berlanjut.